Dr. Tawi Aji, SPBS, FTB, MKet Clean Fins. Beliau adalah seorang dokter spesialis bedah saraf yang akan membantu kita memahami topik ini berdasarkan sudut pandang ilmiah dan juga medisnya nih Sobat Jati. Dan tentu aja talk show hari ini juga akan semakin menarik ketika kita akan ditemani oleh para host yang tidak kalah hebat, yaitu Ibu Dr. Delma Ivanis, SSTMKM, dan Ibu Nur Dahlia, SPDMKM. Baik. Baik, Sobat Jati, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai perbincangan kita dengan kupas tuntas bersama topik yang sangat menarik. Untuk memulai diskusi siang hari ini, saya akan langsung menyerahkan jalannya talk show kepada host kita yang luar biasa. Untuk Ibu Nur Dahlia dan juga Ibu Delma, saya persilahkan. Baik, terima kasih Afifah. Perkenalan singkatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Jati, senang sekali saya Nur Dahlia dan juga host yang ya, kami berdua senang sekali bisa menemani Anda semua untuk program talk show kesehatan yang tentunya selalu menghadirkan informasi penting dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, tadi sudah disampaikan topiknya, tapi kayaknya pada kesempatan ini saya juga perlu menginformasikan nih kepada Sobat Jati, pendengar setia radio kampus kita, bahwa siaran radio ini juga bisa disaksikan secara live atau langsung melalui akun Instagram dan juga TikTok Radio Kampus TKJ3. Jadi Sobat Jati yang mendengarkan juga bisa melihat langsung kami secara live di akun TikTok dan juga IG-nya Radio Kampus. Baik, tadi sudah sempat dibahas nih, pada kesempatan ini ada topik yang sangat penting dan juga yang sangat penting buat kita bahas atau kita dengarkan. Dan pastinya dari narasumber kita yang sangat luar biasa dan sangat kompeten. Untuk itu, silakan Bu Delma mungkin diperkenalkan siapa sih narasumber kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Lia. Selamat siang semuanya, teman-teman, Sobat Jati. Ya, baik, pada siang hari ini, Sobat Jati semua, kita sudah bersama dengan Dr. Yunus Kuntawi Aji, spesialis bedah saraf, fellowship tulang belakang, magister kedokteran klinis, FIMS. Halo dok, selamat siang, Halo, Dr. Yunus. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah, baik-baik. Baik ya, Dok. seperti yang Sobat Jati saksikan sendiri ya, bersama kita sudah ada Dr. Yunus yang beliau adalah narasumber sangat luar biasa ya untuk membahas topik kita yang sangat-sangat penting di siang hari ini. Baik, Sobat Jati, mungkin di situasi Lebaran ya, kita masih Lebaran ya. Oh ya, sekalian ya dok, mohon maaf lahir dan batin ya dok. Ya, buat Sobat Jati semuanya juga mohon maaf lahir dan batin, semoga sehat selalu ya. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas seputar kejadian yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita di suasana Lebaran. Banyak kendaraan berseliweran ya, setelah habis mudik Lebaran kita kembali ke aktivitas ya, sangat riuh dan sibuk di jalanan. Dan mungkin di antara kejadian-kejadian yang kita alami, kita pernah melihat tiba-tiba ada kecelakaan ya. Nah, di sini kita juga akan membahas apa sih yang terjadi, apa itu tentang cedera saraf tulang belakang. Ya, dengan Dr. Yunus kita akan membahasnya di siang hari ini. Oke, baik teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan cedera saraf tulang belakang ini? Dok, mungkin bisa dijelaskan dok, kira-kira kenapa sih kita perlu membahas tentang cedera saraf tulang belakang ini, dok? Ya, jadi cedera saraf tulang belakang ini adalah kerusakan dari struktur saraf yang ada di tulang belakang. Nah, kita tahu bahwa pusat dari seluruh aktivitas hidup kita itu ada di otak. Dan dari otak menuju ke tubuh kita, ya baik tangan, kaki, badan itu pasti melalui saraf tulang belakang.
Jadi kepanjangan dari otak kita itu menuju ke batang tubuh dan juga tangan dan kaki itu melalui saraf tulang belakang. Sehingga ketika terjadi kerusakan di sistem saraf tulang belakang pasti akan mengakibatkan masalah atau gangguan dari sistem saraf tubuh kita gitu. Jadi kalau dikatakan apakah cedera saraf tulang belakang itu, yaitu segala jenis kerusakan yang mengenai saraf tulang belakang, mulai dari saraf di leher, saraf di punggung atas, punggung bawah, ya, di bokong, ya, baik itu saraf yang berupa sumsum saraf atau kita bilangnya spinal cord, atau saraf yang berupa akar saraf atau nerve root, seperti itu. Tadi udah ya Bu Dama. Jadi penting ya dok buat kita mengetahui apa itu cedera saraf tulang belakang. Nah ternyata pada di cedera saraf tulang belakang ini ada red flagnya ya dok. Jadi red flag ini nggak cuma sama manusia ya, tetapi red flag juga perlu kita ketahui red flag pada cedera saraf tulang belakang. Kira-kira nih dok, apa saja sih red flag atau tanda bahaya yang perlu Sobat Jati waspadai dok supaya cedera saraf tulang belakang ini tidak terjadi dok? Oke, refleks itu kan tanda bahaya ya, artinya kapankah seseorang itu perlu mencari pertolongan medis ketika tanda-tanda ini muncul di diri dia gitu ya. Setelah setelah terjatuh, setelah kecelakaan misalkan, atau setelah yang ringan, setelah angkat berat ya, gendong cucu, setelah angkat barang, angkat galon, itu bisa aja terjadi masalah di saraf tulang belakang. Nah, apa saja refleks dari cedera saraf tulang belakang? Yang pertama tentu adalah nyeri. Nyeri yang tidak kunjung membaik. Ya. Nyeri yang pertama justru makin hebat, mulai dari intensitasnya makin berat, kemudian frekuensinya makin sering, durasinya makin lama. Itu perlu segera mencari pertolongan medis. Apalagi kalau nyerinya itu tidak membaik dengan obat-obatan warung, tidak membaik dengan paracetamol, tidak membaik dengan fisioterapi, dengan modifikasi gaya hidup, terus maka perlu mencari pertolongan. Kemudian gejala yang kedua yang perlu diwaspadai adalah adanya perubahan bentuk dari punggung atau leher. Ya, kita tahu ketika kita raba misalkan atau secara kasat mata kita lihat kok rasanya leher ini makin lama makin bungkuk atau punggung kita makin lama makin bungkuk yang disertai dengan nyeri apalagi, maka perlu mencari pertolongan. Terus yang perlu diwaspadai juga adalah kita tahu bahwa ya namanya saraf tulang belakang itu membawa 3 fungsi utama ke badan atau tangan dan kaki kita, yaitu fungsi pergerakan, fungsi sensasi atau perasa, dan juga fungsi untuk otonom, untuk berkemih, buang air besar, buang air kecil. Yang pertama kalau fungsi pergerakan, kalau kita melihat bahwa tangan kita lama-lama fungsi menggenggamnya makin lama makin melemah, kaki kita dibawa untuk berjalan makin lama makin melemah, atau kita berjalan tidak kuat, makin lama makin pendek jalannya, tidak kuat jalan jauh, kalau jalan jauh sedikit terasa keluhan nyeri gitu. Atau fungsi merasa sensorik, yaitu adanya keluhan kebas, semutan, rasa panas ya di tangan maupun kaki. Terus juga adanya gangguan dari otonom, yaitu gangguan dari buang air besar, buang air kecil, dan juga ereksi. Buang air besar dan buang air kecil adalah gangguannya bisa berupa tidak bisa menahan, artinya kita pengen misalnya kita pengen buang air kecil, tapi kita nggak bisa menahan nih, jadi ngompol. Sulit buat kita buat menahan, atau buang air besar sulit untuk menahan, atau bisa juga kebalikannya, sulit untuk keluar. Ya. Kita udah berhari-hari tidak buang air besar atau sulit kita untuk buang air kecil, dan juga gangguan ereksi, sulit untuk ereksi. Itu maka perlu diwaspadai dan perlu konsultasi ke dokter. Untuk kasus-kasus trauma atau riwayat jatuh, kecelakaan, ya, gangguan nafas, ya, itu juga salah satu pertanda kita kesulitan untuk bernafas.
satu tanda bahwa terjadi kerusakan di saraf leher. Ya. Itu karena namanya saraf phrenikus itu menuju ke area rongga otot pernapasan, sehingga ketika itu terganggu maka bisa terjadi gangguan pernapasan. Mungkin itu yang perlu diwaspadai. Oke, ya. Jadi Sobat Jati tadi udah tahu ya. Jadi red flags-nya tuh apa saja sih yang harus kita waspadai. Nah, Dok, untuk kita udah tahu nih Dok bahwa oh ini nih tanda-tanda bahayanya. Ketika kita berada di lokasi kejadian nih Dok, itu apa saja sih yang Sobat Jati perlu tahu Dok yang harus dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan? Ya, kalau kita misalkan menjadi saksi atau dekat dengan orang yang entah itu jatuh dari ketinggian ya, sedang membetulkan genteng tiba-tiba jatuh, atau saat di jalan raya tiba-tiba dia menyeberang jalan tertabrak sepeda motor dan jatuh, maka yang perlu dilakukan pertama adalah kita tentu mengamankan diri kita dan pasien, dan juga mencari pertolongan terdekat ya. Kalau misalkan di sekitar situ tidak ada seseorang yang bisa kita andalkan untuk menolong orang tersebut, maka kita bisa meminta bantuan 119 misalkan. Terus juga yang penting adalah kita pastikan dari pasien apakah sadar atau enggak. Kalau sadar, keluhannya di sebelah mana. Kalau memang keluhannya dominan, pasien mengeluh nyeri di punggung, di leher, maka satu prinsip adalah imobilisasi. Kita jangan serta-merta menggerakkan pasien, karena gerakan sedikit saja bisa mencederai saraf dengan begitu hebat. Kecuali kalau misalkan ada tanda bahaya. Kalau misalkan kita pengen pasien ada di tengah jalan raya dan itu tidak aman buat korban, maka kita bisa memindahkan pasien korban ke pinggir jalan raya, atau korban berada di dekat lokasi kebakaran, dekat api, kita ingin memindah itu boleh. Tapi dengan catatan kita harus menjaga bahwa leher, punggung, bokong itu tetap dalam posisi segaris, tidak menekuk, tidak bengkok, ya, tidak memuntir, dan juga leher juga tidak tertekuk. Dan seaman mungkin adalah kita kalau punya ya pasang collar neck, kalau nggak punya kita coba imobilisasi leher kiri dan kanan dengan bantalan yang firm gitu, yang fix gitu. Dan juga alas untuk menggotong harus alas yang keras dan rata. Yes. Tujuannya adalah hanya satu, supaya tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu dalam satu garis lurus imobilisasi. Kemudian yang sebaiknya tidak dilakukan itu tadi, jangan menekuk punggung, jangan berusaha untuk memindahkan korban atau pasien dengan cara mendudukkan dia atau coba membangunkan gitu, karena kalau misalkan terjadi fraktur ya atau patah di sekitar saraf tulang belakang, maka perubahan posisi sedikit saja bisa langsung segera mencederai dari saraf tulang belakang. Seperti itu. Oke. Jadi Dok, kadang-kadang kita kan kalau lagi ngelihat nih orang di sekitar kita atau lagi jalan nih sama teman atau lagi sama keluarga, tiba-tiba kita melihat nih seseorang ini ada let's say ada kejadian jatuh orang tersebut tiba-tiba dan dia memiliki risiko cedera saraf tulang belakang. Nah, hal apa pertama kali yang harus kita lakukan Dok kira-kira? Kalau jatuh, Ya, tentu meminta bantuan, dan kita udah tahu dia ada risiko cedera saraf tulang belakang, kita meminta bantuan ke orang terdekat dan ke yang paham gitu ya. Kalau misalkan tadi saya bilang, kalau misalkan ternyata tidak ada, kita telepon 119, menelpon ambulans lah istilahnya, untuk meminta pertolongan segera gitu. iya. Baik, terima kasih Dok, infonya bermanfaat sekali. Ini Dok, maklum ya Dok, kadang-kadang kalau di Sobat Jati tuh kalau ketemu kecelakaan tuh pengen nolong gitu ya Dok ya, buru-buru pengen nolong. Ada nggak Dok hal-hal yang sebetulnya kalau nolongin malah jadi mencelakakan pasiennya gitu Dok? Kira-kira apa Ya, Dok yang nggak boleh dilakukan untuk pasien yang cedera saraf tulang belakang? iya betul. Kadang-kadang gini, kalau pasien, kita tahu pasien jatuh, pasien kecelakaan, kita pengen segera buru-buru dibawa ke rumah sakit misalkan. Cuma kalau misalkan kita membawa ke rumah sakit tanpa prosedur yang tepat, ya, itu justru akan makin membahayakan pasien.
Membahayakan dalam arti gini, kita tahu bahwa saraf tulang belakang itu adalah pusat dari tadi pergerakan, dari sensasi, dari otonom, dari fungsi BAB, BAK ya. Kalau ketika kita memindahkan pasien, menggotong pasien, ya menuju ke kendaraan, kemudian dibawa ke rumah sakit, ya memang secara dari segi waktu dia cepat, tapi dari segi posisi dia salah gitu, sehingga justru makin merusak saraf yang potensial untuk rusak dari adanya entah itu fraktur, entah itu kompresi ke penekanan ke sistem saraf dan sebagainya. Jadi yang cepat itu betul, tapi yang lebih penting kalau dalam kasus saraf tulang belakang adalah mengetahui cara yang tepat untuk membawa pasien ke rumah sakit atau ke puskesmas. Itu. Iya dok, terima kasih dok. Kalau misalnya ada orang yang cedera ini ya dok ya, masih boleh nggak disuruh duduk gitu dok? Oke nggak? Ya, kalau untuk kasusnya kecurigaan, kalau kita memiliki kecurigaan dia ada cedera di punggung, cedera di leher, maka itu sebaiknya tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan karena perubahan sedikit saja ke dalam struktur punggung kalau dia unstable, ya tidak stabil, maka bisa mencederai dari saraf tulang belakang. Maka yang lebih aman adalah posisi imobilisasi inline, menggotong di alas yang keras, firm, lurus, baru dibawa ke rumah sakit. Kalau kita tidak yakin bahwa apa yang kita lakukan itu dapat benar-benar menolong korban, maka sebaiknya kita amankan korban sambil menunggu yang lebih paham untuk datang, gitu. Entah itu ambulan, entah itu dari rumah sakit. Baik dok, artinya jadi kalau kita ketemu dengan pasien yang kecelakaan, yang kita curiga ada cedera pada saraf tulang belakangnya, sebaiknya jangan kita bergerak pasiennya gitu, jangan kita gerakan pasiennya ya dok ya, Betul, untuk betul. pertolongan pertamanya. Kemudian sebetulnya alasan spesifik apa sih dampaknya kalau memang terjadi nih teman-teman sobat Jati terlanjur menggerakkan, apa akibat fatalnya itu apa sih dok sebetulnya? Ya, akibat paling fatal adalah kelumpuhan, jelas ya. Untuk kasus hampir ya kasus saraf mulai dari leher sampai ke kaki. Kalau dia cederanya di leher, maka kelumpuhan itu bisa mengenai seluruh anggota gerak tangan dan kakinya lumpuh. Kalau itu cederanya ada di punggung bagian atas dan bawah, maka kelumpuhan yang akan terkena adalah kelumpuhan di bagian kaki. Karena saraf yang menuju ke tangan keluar di area leher, sedangkan saraf yang menuju ke kaki keluar di area punggung bawah gitu. Jadi kalau terjadi masalah di area leher, maka keempat anggota gerak kita akan lumpuh. Kalau di punggung bawah akan mengenai dua anggota gerak bagian bawah. Dan selain motorik tadi kita sebutkan bahwa BAB, BAK, fungsi buang air besar, buang air kecil itu bisa terganggu untuk jangka panjang dan bisa permanen. Dan kalau khusus di area servikal, di area leher, itu gangguan sedikit saja bisa langsung mengakibatkan gangguan breathing, gangguan pernafasan. Ya, pasien bisa sesak, desaturasi, segala macam. Oke, jadi Sobat Jati semuanya, yang tadinya kita punya niat baik untuk nolongin korban, jadi bisa malah menjadi malapetaka baru ya buat korbannya. Jadi si korban bisa menjadi mengalami kelumpuhan yang permanen. Jadi untuk itu Sobat Jati, kalau misalnya ketemu lagi ketemu dengan kasus seperti ini, mungkin berhati-hati, jangan sampai salah penanganan yang tadi niatnya menolong malah membuat pasien lebih cederanya lebih fatal lagi. Bahkan tadi kata dokter permanen ya dok ya kelumpuhannya gitu ya. Betul. Ya. Mungkin Bu Lia ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ya, dok biasanya kalau untuk kasus-kasus seperti ini tindakan yang harus dilakukan seperti apa ya dok ya? Kalau di rumah sakit pasien sudah dibawa ke rumah sakit. Ya. Biasanya di rumah sakit tentu staf medis akan langsung memeriksa pasien ya, mulai dari menanyakan
bagaimana mekanisme kejadiannya, kemudian lakukan pemeriksaan-pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan neurologis yang dilakukan biasanya dia akan mengecek tentu tanda vital ya, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan neurologis berupa dari kekuatan motorik dari tangan dan kaki, kemudian sensoriknya sampai apakah ada gangguan setinggi apa, apakah ada gangguan dari apa namanya, dari refleks-refleks di tangan dan kaki gitu. Kemudian dari hasil pemeriksaan akan lanjutkan ke pemeriksaan lab dan radiologis. Biasanya radiologis yang diperiksa yang umum basic adalah ronsen, pasti X-ray, 2 posisi minimal di AP dan lateral, tergantung dari kecurigaan lokasinya. Kalau curiga di leher, maka akan dilakukan X-ray servikal, atas X-ray torakal, bawah di X-ray lumbal. Kemudian dari X-ray itu kita akan menilai apakah ada kecurigaan fraktur, apakah ada perubahan posisi dari tulang belakang, apakah ada pergeseran, apakah ada apa namanya, perubahan alignment atau kurvatura dari tulang belakang. Kemudian dari situ bisa dilakukan pemeriksaan dari MRI atau CT scan. CT scan kita melihat utamanya adalah mengkonfirmasi fraktur yang ada dari pemeriksaan X-ray itu sudah seberapa hebat ya, di level mana yang terkena, terus sudah seberapa jauh dia menekan grade-nya dan segala macam. Kalau untuk MRI kita fokus, kalau tadi CT scan kita fokusnya ke masalah di tulang, kalau MRI fokusnya adalah ke jaringan lunak ya. Kita akan melihat spinal cord-nya, akar-akar sarafnya, kemudian diskus, sendi, ligamen, ya, otot, apakah ada yang bermasalah. Dari situ dokter akan memutuskan apakah cukup diberikan terapi medikamentosa saja, diberikan obat. Biasanya obat yang diberikan adalah obat-obat anti nyeri, kemudian infus dan steroid, ya, dosis tinggi bisa juga diberikan, atau perlu langsung lanjut ke tindakan operasi pembedahan. Ya, operasi yang dilakukan adalah dengan dekompresi untuk membebaskan saraf yang tertekan, atau pasang implan juga untuk melakukan stabilisasi dari tulang belakang, tergantung dari hasil pemeriksaan dari X-ray, CT scan, dan MRI yang telah dilakukan. Seperti itu. Dok, kalau seumpama seseorang sudah terdiagnosa nih dok, bahwa dia, let's say dia kecelakaan, terus ada cedera saraf tulang belakang, itu kira-kira bisa udah dilakukan tindakan operasi dan lain. Kira-kira kalau seumpama bisa relapse nggak sih dok, bisa terjadi lagi gitu kejadian itu? Tergantung dari patologi atau kelainan yang ada ya. Itu sangat-sangat case by case gitu. Ada kasus-kasus yang memang ya kita anggap itu fraktur simple. Kita lakukan operasi, dekompresi, stabilisasi, pasang implan. Umumnya secara jangka panjang dia akan baik. Tapi kalau ada kasus misalkan setelah dia jatuh ya, kemudian HNP yang tadinya ada kecil dia pecah dan jadi KWB equina syndrome, kita lakukan operasi dan untuk dekompresi, dalam jangka panjang masih ada kemungkinan buat relapse. Jadi sangat-sangat tergantung kasusnya. Baik, Dokter Yunus, mohon maaf nih, kita ngobrol banyak lagi. Kalau biasanya di patah tulang itu ada yang komplit, ada yang nggak komplit gitu ya, dok ya. Kalau cedera saraf tulang belakang, seperti itu juga nggak ya, dok? Ya, ya, betul. Jadi kita tahu tadi fungsi utama ya, selain otonom, fungsi utama dari saraf tulang belakang itu yang harus diingat adalah fungsi motorik dan fungsi sensorik ya, pergerakan dan perasa. Oke, suatu cedera di saraf tulang belakang itu dikatakan komplit tuh kalau fungsi sensoriknya dan fungsi motoriknya sudah tidak ada. Jadi korban jatuh atau kecelakaan, kemudian kita periksa, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki, kemudian apa namanya, atau kaki saja kalau misalkan cedera di area punggung bagian bawah. Kemudian tonus ototnya juga, kekuatan kontraksi ototnya juga tidak ada. Kemudian dari perabaan kita sentuh kakinya, kita sentuh tangannya, itu juga dia sudah tidak merasa, selain anestesia.
maka itu disebut sebagai cedera komplit. Kalau salah satu komponennya masih ada, meskipun itu kecil, itu masih ada. Karena cedera saraf tulang belakang itu biasanya kita pakai klasifikasi Asia, mulai dari A sampai E, A, B, C, D, E, ya. A itu kita bilang komplit, ya. B, C, D itu incomplete, kalau E itu normal, ya. A itu absen, absen artinya absen motoriknya, absen sensoriknya. Jadi tidak ada fungsi motorik, tidak ada fungsi sensorik. Kalau E itu excellent, jadi semuanya excellent. Motoriknya bagus, sensoriknya bagus. Maka itu normal. Nah, variasi di antara absen dan excellent ini, B, C, D ini, maka dia termasuk incomplete. Incomplete itu masih ada fungsi sensoriknya, masih ada fungsi motoriknya, cuma melemah dibandingkan orang normal. Nah, kaitannya dengan terapi, treatment, itu biasanya korban-korban, pasien-pasien yang memiliki memiliki cedera yang komplit, itu prognosisnya atau harapan membaiknya untuk fungsi sarafnya itu sangat kecil. Seringkali target kita ketika pasien ada fraktur tulang belakang, kemudian fraktur itu komponen fraktur itu menekan saraf tulang belakang sehingga dia lumpuh dan tidak bisa merasa, maka kita bilang cedera komplit, absen. Tujuan operasi adalah kita pengen supaya dia bebas nyeri, bisa duduk. Bukan untuk memperbaiki kekuatan motorik yang sudah hilang gitu. Itu dilemanya dari cedera komplit. Kita sulit. Tapi kalau incomplete kita masih bisa kejar. Selama masih ada fungsi motorik tangan atau kaki masih bisa digerakkan, meskipun hanya bergeser, tapi masih ada, atau meskipun masih ada kontraksi otot, kita masih bisa katakan masih bisa kejar selama dia cederanya masih incomplete. Jadi harapan ke depan untuk tindakan pembedahan terutama untuk pasien-pasien dengan cedera saraf incomplete itu besar, putus ya? Enggak. Itu besar. Berarti Kalau kita ibaratkan di realita ya dok ya, kalau misalnya ibaratkan kabel listrik, katanya kalau yang udah putus total itu yang komplit ya dok ya, jadi udah nggak ada aliran sama sekali ya dok ya. Betul. Kemudian kalau yang masih masih ada sedikit-dikit nih gitu ya, berarti itu yang incomplete ya dok ya, gitu. Oke dok, bagus sekali ininya dok. Dok, tadi kalau misalnya udah mengalami cedera saraf tulang belakang ini, kayaknya mungkin ada orang yang jadi hopeless gitu ya dok ya, udah. Tapi ternyata masih bisa ada harapan, terutama tadi kalau yang incomplete ya dok ya. Kira-kira kalau untuk memperbesar harapannya ini dok, mungkin dia bisa lebih survive lagi tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya dok? Ya, intinya penyakit cedera saraf tulang belakang ini semakin bagus modal, semakin bagus hasil gitu. Jadi kalau pasien dengan modal motorik, sensorik yang masih bagus sebelum pengobatan atau sebelum tindakan operasi, maka hasil yang diharapkan akan jauh lebih bagus dibandingkan kalau dia tidak memiliki modal sama sekali. Biasanya juga kita bisa bantu dengan steroid, ya beberapa pasien ya dengan cedera saraf tulang belakang cedera saraf tulang belakang tanpa adanya indikasi operasi, bisa kita bantu dengan steroid dosis tinggi. Beberapa kasus bisa memberikan hasil yang bagus, tapi memang ini kontroversial, tidak semua menganut paham bahwa pemberian steroid itu digunakan pada kasus cedera saraf tulang belakang. Gitu. Jadi artinya kita tetap punya harapan ya dok ya, walaupun sudah mengalami cedera tulang belakang tadi. Ya. Kalau dalam proses pemulihannya nih dok, dari operasi nih gitu ya, kira-kira ada apa lagi ya dok penanganannya dok? Ya, target setelah tindakan operasi tentu kita harus
eh, menyarankan pasien untuk fisioterapi secara rutin ya, fisioterapi secara rutin untuk mempercepat pertama proses penyembuhan, kedua mempercepat supaya fungsi saraf ya semakin cepat untuk terstimulasi. Biasanya akan ada program dari dokter spesialis rehab medik ya untuk apa namanya program fisioterapi dari pasien. Selain itu juga goals dari tindakan operasi itu adalah pasien bisa kembali terjun ke kehidupan sehari-hari kan, maka kita perlu encourage juga untuk terapi okupasi terapi, supaya tujuannya adalah supaya pasien nantinya akan mandiri gitu, mandiri dia bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, sikat gigi, berpakaian, makan sendiri, mandi, semua dilatih dengan okupasi terapi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan dari psikolog ya, psikologis, supaya pasien ini optimis ya bahwa dia bisa sembuh. Yang pertama. Terus yang kedua juga pada beberapa kasus pasien yang biasanya mereka-mereka yang gaya hidupnya aktif, sehari-hari mandiri kesana kemari ya, pasien-pasien saya aktif. Cuma ketika dia akhirnya terkena penyakit ya tidak bisa ngapa-ngapain, duduk di kursi roda, itu lama-lama depresi juga gitu, karena dari yang tadinya independen jadi bergantung sekali dengan orang lain. Maka menurut saya konsultasi ke psikolog untuk psikoterapi itu juga sama pentingnya dengan fisioterapi dan juga okupasi terapi. Ternyata banyak banget ya informasi yang kita dapatkan ya. Berarti ini nggak bisa, cedera saraf tulang belakang ini bukan sesuatu yang kita take it for granted atau underestimate ya, karena penting banget. Tadi dokter sempat menyebutkan tentang modal atau kondisi fisik kali ya dok ya. Kalau kondisi fisik kita bagus, maka akan lebih cepat nanti pemilihan. Gitu kali ya dok. Nah dok, banyak banget nih informasi Sobat Jati yang sudah kita dapatkan, informasi ataupun pengetahuan yang sudah dokter sampaikan di sini. Dan saya yakin nih para Sobat Jati, kayaknya para Sobat Jati lumayan tertarik nih dok dengan topik ini. Soalnya ada yang bertanya nih dok, dari kebetulan kan kami juga buka pertanyaan di akun IG-nya Radio Kampus dok. Boleh ada yang bertanya dok, ini Sobat Jati ada yang mau nanya nih dok. Jadi dari Yoza nanya, izin bertanya, benar nggak ya dok bahwa biasanya duduk membungkuk di depan komputer itu, kayaknya mahasiswa nih dok, duduk membungkuk depan komputer itu selama berjam-jam itu dan setiap hari pula ya, itu bisa memicu cedera saraf tulang belakang untuk jangka panjang. Gimana tuh dok? Itu betul sekali. Jadi yang perlu diketahui adalah tulang belakang itu kan mulai dari leher sampai ke tulang ekor. Dan tulangnya itu ada banyak. Misalkan tulang leher ada 7, tulang punggung bagian atas kita bilangnya torakal ada 12 tulang. Tulang punggung bagian bawah kita bilangnya lumbal ada 5 tulang. Dan di setiap antar 2 tulang itu ada bantalan atau sendi ya. Bantalan atau diskus. Nah, biasanya yang dibilang orang-orang saraf kejepit itu adalah si diskusnya ini bermasalah, bantalannya ini bermasalah. Ya. Jadi bantalannya ini karena kegiatan kita sehari-hari yang berlangsung dalam waktu yang lama yang tidak ergonomis, akhirnya dia keluarlah menekan saraf. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa posisi duduk itu lebih membuat tekanan di diskus lebih besar dibandingkan berdiri. Gitu. Jadi posisi duduk membuat tekanan intradiskal meningkat dibandingkan berdiri. Gitu. Dan posisi membungkuk, ya, condong ke depan, itu juga lebih membuat tekanan di diskus itu lebih besar dibandingkan kalau kita posisinya tegap atau ke belakang. Bayangkan posisi duduk sambil condong ke depan, itu udah double-double yang paling atas. Ya. Artinya paling hebat tekanannya ke diskus. Dan kalau itu terjadi terus-menerus setiap hari selama bertahun-tahun, bukan tidak mungkin dia akan memicu proses terjadinya HNP
lumbal. Selain duduk yang lama, ya, duduk mungkin kaitannya lebih dominan ke arah punggung bawah, lumbal. Kalau leher bagaimana? Leher sama posisinya, tapi lebih condong adalah kita posisi menunduk, ya, menunduk. Makanya saya sarankan untuk pasien-pasien saya seringkali yang mereka punya keluhan nyeri di leher, apalagi dia sampai menjalar ke tangan, dan kalau di MRI kita lihat ada bulging disc atau tonjolan dari diskus itu yang udah mulai muncul, maka saya sangat sarankan untuk melihat segala sesuatu, baik itu membaca buku, melihat HP, melihat TV, melihat komputer, memasak, mencuci piring, itu hindari menunduk. Jadi gimana? Pakai HP disarankan eye level, jadi setinggi mata, sehingga leher tidak butuh untuk menunduk gitu. Itu untuk yang area leher. Kalau yang punggung tadi saya sarankan jangan duduk dalam waktu yang lama, apalagi duduknya condong ke depan. Kalau mau duduk ya saran saya paling nggak 1 sampai 2 jam sekali berdiri, jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan apa istirahat lah sebentar dari duduk yang lama baru lanjutkan. Itu betul sekali. Wah, ya jadi buat Sobat Jati itu ya, jadi penting banget ya Sobat Jati, eye level. Jadi perlu di-highlight tuh ya. Jadi jangan sering nunduk, terutama mungkin buat para gamers nih. Ya. Jadi kayaknya Bu Lia udah nggak berlaku lagi pakai ilmu padi ya. Mannernya boleh ilmu padi, tapi kalau fisik kalau ngeliatin handphone jangan pakai betul. ya dok ya, eye level ya dok. Setara. Oke. Ya jadi Sobat Jati apalagi mahasiswa banyak yang suka main game nih, ngeliatin handphone mulu kan. Nah, jadi jangan kebanyakan nunduk ya. Nunduk itu boleh rendah hati ya, bukannya merendahkan Fisiknya yang nunduk gitu fisiknya. ya. Seperti itu. Masih ada pertanyaan lagi nih Bu Delma. Dok, masih menerima pertanyaan dok? Boleh. Oke deh. Masih ada dari Kalisa Aisyah. Kayaknya sama sih kali ini penjelasan Dr. Yunus tadi sudah menjawab apa pertanyaannya Kalisa karena tentang posisi duduk. Nah, ini pertanyaan dari Nasiwas. Izin bertanya dok, emang benar dok bahaya yang kalau kita sering kretek-kretek itu loh. Maksudnya kayaknya stretching ya. Jadi kadang-kadang kan kalau lagi Bunyi gitu ya. lama-lama gitu ya. Nah, itu gimana tuh dok? Baik di leher, terus suka ngekretekin punggung. Nah, itu gimana dok? Menurut dokter, itu bahaya nggak sih dok? Ya, sebenarnya saran dari banyak literatur memang tidak, sebaiknya jangan ya, karena dengan mengkretek itu apa sih yang dilakukan? Kenapa dia bisa bunyi? Karena di antara dua ruas tulang, tadi kita tahu bahwa dari tulang leher sampai ke tulang ekor itu berruas-ruas, dan di antara dua tulang itu penghubungnya adalah sendi. Kita bilangnya sendi faset ya. Kalau kita mengkretek, maka kita menggeser atau secara tidak langsung ya menggeser sendi faset itu, dan dalam jangka panjang, mungkin dalam jangka pendek tidak akan kerasa, tapi dalam jangka panjang itu saya melihat banyak sekali kasus di mana sendinya menjadi hipertrofi atau membesar ya. Kemudian sendinya terisi udara karena tanda bahwa degenerasi sudah berjalan begitu hebat, kemudian bisa memicu pergeseran juga dari antar dua ruas tulang, sehingga ujung-ujungnya adalah operasi gitu. Nah, itu menurut saya sih demi keamanan jangka panjang, maka saran saya sih dihindari gitu. Memang dalam jangka pendek tidak akan langsung muncul efeknya, tapi dalam jangka panjang bertahun-tahun ini saya akan muncul. Oke, di note ya para Sobat Jati. Jadi kretek-kretek yang kadang-kadang malahan teman kita suka emes, gila sampai bunyi gitu kan kreteknya dibilang itu, padahal itu sesuatu yang ini ya dok ya, mungkin jangka pendek nggak terlalu terlihat, tapi jangka panjang itu justru berbahaya bagi saraf tulang belakang kita. Nah, jadi banyak sekali nih dok informasinya ya. Aduh, daging semua nih kalau kita lagi makan steak nih ya. Jadi informasinya daging semua. Terima kasih banyak dok. Sama-sama. Ya, jadi informasinya sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Ada lagi nggak pertanyaannya?
terasa ya dok ya, waktunya berlalu. Kayaknya masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi mungkin Benar. kita nggak tahu nih dokternya lagi sibuk juga dokter Yunus. Iya. Udah banyak pasien yang menunggu, jangan-jangan ya dok ya. Atau masih punya waktu lagi nggak dok? Boleh, boleh. Lanjut, silakan Bu Lia, masih ada? Di sini sih tadi pertanyaan. Nah, kalau saya mau nanya ini dok, low back pain itu sendiri gimana dok? Apakah kalau seumpama kan kadang-kadang ada yang orang yang dia punggungnya ini cuma pegel doang nih, di-ignore gitu, dicuekin aja, tidak melakukan pemeriksaan. Apakah itu salah satu red flag juga dok? Low back pain itu Ya, apakah salah satu red flag yang harus kita waspadai? Gimana tuh dok? ya. Low back pain sendiri itu tidak umum ya, 80%, 90% itu tidak butuh pengobatan. Dia akan membaik dengan sendirinya, gitu ya. Jadi memang kalau apalagi kalau misalnya intensitasnya masih rendah, munculnya juga jarang-jarang, apalagi kalau hanya karena setelah aktivitas berat tertentu, maka umumnya tidak perlu khawatir. Cukup istirahat sehari aja ya. Setelah itu tetap beraktivitas ya, tidak ada batasan untuk beraktivitas dengan low back pain. Justru dengan semakin kita sering untuk tetap beraktivitas, maka keluhan biasa akan makin membaik. Kemudian kalau misalkan nyerinya lebih hebat, kita bisa coba konsumsi obat anti nyeri yang bisa dibeli secara bebas, itu bisa juga untuk mengatasi keluhan segera, atau terapi-terapi yang lain, misalkan akupunktur, pijat, fisioterapi itu bisa juga dicoba. Tapi kalau keluhan, ya saya selalu bilang ke pasien-pasiennya kalau cut off point-nya itu 6 minggu. Kalau 6 minggu keluhan tidak membaik atau malah makin berat, kemudian apalagi low back pain-nya ini disertai dengan gejala nyeri di kaki misalkan, sciatica, gejala radicular pain, itu saran saya segera periksakan ke dokter. Gitu. Karena pasti bukan gejala low back pain biasa. Biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan akan ada sesuatu yang lebih dari itu, yang melatar belakang dari gejala nyeri yang ada. Jadi kalau sakitnya menjalar gitu ya dok ya, jadi segera sebaiknya periksakan ke dokter gitu. Wah. Ternyata sedentary nggak direkomendasikan untuk LBP ya dok ya? Enggak, betul, enggak. Kalau mau istirahat hanya ya maksimal 1 hari saja. Sisanya tetap harus. Justru semakin kita tidak beraktivitas, maka biasanya nyeri akan makin berat. Khusus untuk kasus low back pain. Soalnya banyak di kita nih dok yang mager dok. Ya, Ya, sobat betul. hati ya. Lagi anak Jadi nggak boleh mager ya. Jadi jangan mager ya Sobat Jati. Nah, terkait mager ini dok, sebelum kita dokternya kembali beraktivitas dok, mungkin sebelum kita tutup nih dok, kira-kira tips atau kira-kira pencegahan atau gaya hidup seperti apa sih yang mesti Sobat Jati lakukan supaya tidak terjadi nih cedera saraf tulang belakang ini? Apa sih yang harus Sobat Jati lakukan dok? Pertama, jelas kalau kita harus hati-hati di jalan ya, jangan sampai ketabrak. Tulus ya, hati-hati di jalan. Nanti di lingkungan rumah jangan sampai jatuh. Kemudian yang kedua adalah kita harus tetap gaya hidup aktif ya, hindari gaya hidup sedentary. Terus yang ketiga adalah hindari merokok. Itu penting kenapa? Merokok ada hubungannya ya dok ya? Ada hubungannya ternyata ya. Jadi merokok itu ya. Tadi saya bicara soal diskus ya, soal merokok itu bisa bikin aliran darah menuju suplai ke diskus itu berkurang ya. Ya nantinya si bantalan tulang belakang makin cepat buat degenerasi, makin cepat untuk rusak, aus, dan ujung-ujungnya bikin nyeri, bikin saraf kejepit, itu bisa. Terus yang penting lain adalah hindari, tetap beraktivitas dan kita harus menjaga supaya badan kita dalam proporsi yang ideal, gitu. Tidak terlalu berat, tidak terlalu gemuk seperti itu. Karena bagaimanapun berat badan merupakan faktor resiko terjadinya masalah di saraf tulang belakang. Wow, PR buat saya juga ternyata dok. Sama, buat saya juga. Aduh, berarti perokok tuh red flag juga ya buat saraf tulang belakang, cedera saraf tulang belakang. Wah, ini penting banget nih Sobat Jati. Jadi daripada
merokok itu banyak banget ya, dan merokok juga bisa salah satu salah satu penyebab dari cedera saraf tulang belakang ya dok ya. Iya, dan kalau Berat. pasien-pasien saya yang butuh operasi itu saya sangat menyarankan stop merokok setidaknya 3 bulan sebelum operasi dan 3 bulan Oke. setelah operasi, karena rokok itu akan menghambat proses penyembuhan atau fusi dari tulang belakang. Kalau pasien ini operasi membutuhkan implan dan dia masih merokok, biasanya implannya akan gagal untuk menyatu. Tuh. Oke, itu ya, di notit ya, di highlight ya buat para sobat jati, buat kita semua penting banget menjaga kesehatan. Jadi gaya hidup sehat itu penting banget untuk mencegah banyak aktivitas fisik, gerak ya tadi ya. Jangan mager, jadi harus gerak. Dan yang tadi, yang pertama kata Tulus, hati-hati di jalan. Jadi kayaknya banyak banget nih sebenarnya pengen ngobrol banyak dok, cuma saya tahu dokter waktunya juga sangat terbatas. Terima kasih banyak ya dok untuk Sama-sama. kesempatan bincang-bincangnya pada Makasih ya, Dok. hari ini. Sehat selalu dokter, Ya, sukses. Sehat selalu dok, sukses selalu. Ya, tapi masih banyak. Saya juga pengen nanya banyak ini dok. Cuman ya dimaklumi kesibukannya dokter Iya. ini pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima Boleh, kasih boleh. ya Makasih ya dok. dok. Sehat-sehat Ya, terima kasih. terus, sukses terus. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi ketemu lagi ya wabarakatuh. dok. Sampai ketemu. Ya, sini. Baik. Baik, Sobat Jati semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang satu hal penting ya, bahwa ternyata waktu adalah syarat, benar gak sih? Benar. Ternyata eh, penanganan yang lebih cepat itu akan memberikan keselamatan buat si korban yang mengalami cedera saraf ini. Atau kalau terlambat, salah penanganan, maka akan mengalami kelumpuhan yang permanen seumur hidupnya si korban gitu. Dan satu hal lagi mungkin Sobat Jati harus ingat ya, terkait dengan cedera tulang belakang ini bukan hanya sekedar masalah fisik. Tadi Dr. Yunus sampaikan bahwa dalam proses pemulihannya diperlukan juga pendampingan oleh psikolog. Jadi kalau bagi Sobat Jati yang mungkin temannya, saudara, atau keluarga yang mengalami cedera tulang belakang, jangan hanya perhatikan fisiknya saja. Ternyata psikologisnya yang terlebih penting lagi, yang harus kita perhatikan. Mungkin itu dari saya Bu Lia. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya rasa ya ada beberapa yang saya highlight ya Bu Delma dari penjelasan diskusi kita, ngobrolnya kita tadi ya sama Dr. Yunus. Jadi kita banyak belajar bahwa cedera saraf tulang belakang itu kondisi yang sangat serius. Dan kita tadi pencegahannya juga sudah disebutkan oleh dokter, gaya hidup yang sehat, banyak gerak itu penting harus kita lakukan. Dan ini tidak hanya terjadi sama yang kita bilang lansia, bahkan orang muda pun ya, bahkan orang muda pun bisa ya terkena cedera saraf tulang belakang. Jadi jangan gue masih muda, tulang gue masih ini, modal gue no, bisa terjadi sama siapa aja, tapi kita bisa mencegah ini dengan kehati-hatian dan juga gaya hidup sehat. Ingat Sobat Jati, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kita lebih baik menjaga daripada nanti menyesal kemudian. Saya rasa cukup sih. Terima kasih sekali lagi dokter. Ya. Red flag-nya untuk yang merokok. Red flag ya, rokok ya, red flag juga nih buat saraf-saraf tulang belakang kita ya, rokok ini. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Yunus atas kehadirannya sudah membersamai kami di talk show kesehatan ini dan juga banyak sekali informasi yang sudah di-share kepada kami dan juga kepada Sobat Jati semua. Oke, kita kasih applause dulu lah buat dokternya. Keren banget. Sampai ketemu lagi ya, Dr. Yunus. Sampai Oh ya, tadi ketemu. kita lupa menyebutkan Dr. Yunus ini dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ya, dok ya. Iya. Ya, betul. Mudah-mudahan saya nggak ketemu dokter dengan konsultasi betul. ini ya, dok. Nggak ketemu dokter dalam kondisi pasien ketemu dokternya. Mudah-mudahan nggak ketemu ya dok dalam hal kondisi itu. Jadi kalau ada Sobat Jati, ada keperluan, mungkin perlu menghubungi dokter bedah saraf, silakan hubungi Dr. Yunus di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Cawang ya dok ya. Ya, betul. Ya dok ya. Ya. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih banyak dok atas waktunya. Terima kasih, Mas Banyak. Baik, ya. Baik, Sobat Jati, kayaknya ya sudah. Oke, terima kasih Sobat Jati sudah mendengarkan kami, sudah membersamai kami, udah ditutup. Ya. Foto dulu. Oh gitu, dok mau foto dulu sebentar dok, jangan keluar dulu dari Zoom ya dok. Penting nih dok.
2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak, Dok. Ya. Silakan boleh beraktivitas kembali. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Iya. Oke, Sobat Podcast Jati, nggak terasa nih kebersamaan kita dalam program Talk Show Kesehatan hari ini sudah sampai di penghujung acara. Dari perbincangan yang telah kita bahas bersama, dapat kita pahami nih bahwa cedera saraf tulang belakang merupakan kondisi yang sangat serius dan membutuhkan penanganan yang cepat. Tanda-tandanya juga harus dikenali nih. Dan penanganan awalnya seperti tidak menggerakkan korban menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau komplikasinya ya Sobat Jati. Selain itu, penanganan medis dan rehabilitasi juga berperan besar dalam proses pemulihan, tergantung pada tingkat keparahan cedera. Dan oleh karena itu, semakin cepat dan juga tepat tindakan yang diberikan, maka akan semakin besar juga tuh peluang untuk meminimalkan dampak jangka panjangnya. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada narasumber kita yaitu Dr. Yunus Kuntawi Aji, SPBS FTBM Clean Fins atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat pada hari ini dan tentunya juga saya terima kasih kepada Sobat Jati yang telah setia mendengarkan dalam diskusi kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan dan membantu kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas dalam menyaring informasi kesehatan. Saya Afifah Azahra pamit undur diri. Sampai jumpa di program Talk Show Kesehatan dengan topik-topik menarik lainnya. Bersama Radio Kampus Podcast Jati, kita sehat dan cerdas. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat selalu. Sehat selalu. Jati. Signing off. Sudah. Udah off ya? Sudah. Udah oke ya. Thank you ya guys. Thank you ya. Sorry kalau aku belum tune in loh. Iya. Sebenarnya. Udah lama-lama baru baru Tapi udah baru mulai connect. improvisasi Iya, ya. aku baru mulai connect baru. Oh iya ya. Pas udah jalan ya. Udah baru connect. Aku nyambung nih apa sih dengan ngomongnya apa? Pusing gue. Connect lagi cepet Bu. Ini siapa? Thank you ya Boleh dong di topik yang lain gitu ya. Belajar ngomong di sini, gue belajar ngomong di sini. Setiap hari gue dengerin radio sepanjang hari loh. Itu ya. Nah, aku kan sobat radio, tapi cuman belum kenal.